Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahwati fillah rahimakumullah. Bersyukur kita berada di majelis ampunan, di majelis istighfar, yang mana rahmat Allah akan senantiasa hadir bagi orang-orang yang senantiasa lisannya tidak pernah berhenti untuk istighfar. Sebuah pengakuan atas kesalahan diri itu menjadi salah satu momentum hadirnya banyak keajaiban dalam hidup kita, insya Allah. Ada banyak sekali keutamaan yang kita bisa dapatkan ketika kita beristighfar. Salah satunya adalah istighfar menjadi pintu rizki yang tidak disangka-sangka. Mengapa demikian? Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa terkadang kita ini banyak berpikir tetapi lupa berzikir. Banyak di antara kita itu yang mengandalkan kemampuan tapi lupa untuk mengisi hatinya dengan amalan-amalan yakni berupa zikrullah. Kita sering mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang mungkin sia-sia, sementara kita melalaikan betapa nikmatnya ketika hati jiwa kita itu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya adalah istighfar. Ahwat fillah rahimakumullah, bunda-bunda salihah yang disayang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar ini yang akan kita jalani bukan hanya sesaat, semoga sampai akhir hayat. Ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa bisa mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya. Saya selalu teringat nasihat Imam Hasan Al-Bisri dalam sebuah kisah. Beliau adalah seorang ulama yang senantiasa didatangi oleh banyak orang. Setiap orang yang mengadu datang kepada beliau masalah keluarganya, beliau berkata, taubatlah, istighfarlah. Kemudian datang lagi orang yang punya usaha, punya dagang, datang kepada beliau. Beliau menjawab, bertaubatlah, istighfarlah. Ada orang yang datang lagi, anaknya mungkin bermasalah. Kemudian beliau menjawab, taubatlah, istighfarlah. Lantas disimpulkan dalam sebuah nasihat beliau, setiap kesulitan itu sangat mungkin datangnya dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, maka kita perbanyak taubat dan istighfar. Mari kita biasakan istighfar agar jalan-jalan keluar kita dapatkan. Ada beberapa keutamaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah pintu rizki. Mengamalkan kalimat istighfar itu membuka pintu rizki. Allah berfirman dalam surat Nuh, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun, istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, ketika ampunan itu datang, maka rezeki akan datang. Kenapa begitu? Ada salah satu kisah yang sebenarnya sudah saya sampaikan di dalam voice note sebelum ini. Mungkin kita semua kenal dengan seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam sebuah
kisah dalam hidupnya ya. Beliau itu menempuhi perjalanan menuju Basrah. Namun beliau tidak tahu alasan apa yang membuatnya dia itu menuju Basrah. Coba bayangkan kita kok bisa sampai ke Jakarta tanpa tujuan tuh kayaknya mustahil. Misalkan, apalagi kalau zaman sekarang sih pakai kendaraan. Dulu jalan kaki. Beliau benar-benar menuju Basrah sampai pada sebuah masjid. Tidak tahu mana yang harus aku tuju. Kemudian ketika di masjid dia disuruh keluar sama penjaga masjid. Kemudian beliau berada di terasnya. Di teras pun beliau juga diusir. Dikiranya ngotori masjid. Penjaga masjid tidak mengenal. Beliau adalah seorang imam. Di dekat masjid ada seorang penjual roti. Beliau melihat ada seseorang yang disuruh pergi dari masjid. Dia memanggil, "Wahai Syekh, menginap saja di rumahku." Diterimalah panggilan tukang roti tersebut. Beliau datang ke rumahnya. Lantas penjual roti itu keluar masuk mengerjakan sesuatu. Mulutnya itu komat kamit, bergerak terus, mulutnya tidak berhenti. Imam Ahmad bin Hambal itu penasaran. Dia amati gerak-geriknya. Sampai pada akhirnya dia bertanya, "Apa yang kamu baca? Keluar masuk, mulutmu tidak berhenti untuk membaca sesuatu." Lantas tukang roti tersebut berkata, "Wahai Syekh, aku selalu beristighfar. Aku selalu beristighfar dalam setiap keadaan. Ketika aku mengadoni kue, ketika aku membuat kue, ketika aku sedang melakukan aktivitas apa saja, membersihkan rumah, tidak berhenti mulutku dari istighfar." Lantas apa yang kau dapatkan dari istighfar yang kau baca setiap saat? Tukang roti menjawab, "Rezekiku lancar, daganganku laris. Hidupku tenang, keluargaku sakinah, anak-anakku solih-solihah. Tapi ada satu hal yang Allah belum kabulkan, wahai Syekh." Apa itu? Aku sangat-sangat merindukan seorang imam besar. Beliau bernama Imam Ahmad bin Hambal. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Mendengar perkataan tukang roti, terkaget Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berkata, "Akulah Imam Ahmad bin Hambal." Berpelukanlah mereka. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal, inilah alasanku mengapa betapa hatiku ini tergerak untuk pergi ke Basra. Ternyata Allah yang menggerakkanku. Rezeki bertemu dengan seorang imam. Karena rezeki itu bukan hanya selalu melulu dengan materi uang, tapi kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ketika kita memperbanyak istighfar. Ada salah satu kisah lain. Ini baru poin 1. Saya sendiri mengalami betapa keajaiban istighfar. Tidak hanya 1000. Jika kita sudah biasa, tidak hanya 1000. 1000 itu hanya berapa menit kita melewatkan. Masya Allah. Suatu ketika saya sedang berniaga atau bertransaksi jual beli. Peristiwa ini sudah agak lama. Saat itu saya menjual bukan barang ya, menjual aset. Cukup besar harganya. Ketika itu ada seseorang yang berkeinginan membeli. Dia berkata, "Saya titip dulu uang 5 juta. Dan nanti
hari pekan depan ya, setelah saya ketemu notaris saya akan menitipkan uang 100 juta sebagai uang muka, dan setelah surat-surat semua beres maka saya akan melengkapinya. Namun apa yang terjadi, Allah menguji. Ternyata surat-surat itu tidak beres. Bukan tidak beres, belum beres. Orangnya meragukan aset yang kami punya itu adalah fiktif bisa jadi, atau hanya memiliki hak guna saja, HGB mungkin istilahnya. Beliau tidak jadi, bukan tidak jadi, menunda. Saya bingung karena saya sudah punya janji untuk membayar aset lain yang sudah saya berikan tanda jadinya, yang datangnya dari dia 5 juta tadi. Kalau tidak jadi berarti saya kehilangan. Bagi saya uang itu sangat besar, 5 juta itu. Hari Senin, hari Jumat beliau menyampaikan uang itu. Hari Senin beliau meragukan. Malam Selasa saya menangis, saya jadinya ke hadapan Allah dan saya berserah diri. Saya berdoa, saya mengambil air wudhu, saya sholat taubat. Saya mohon ampun pada Allah, saya sholat hajat, diberi jalan keluar. Zikir, istighfar nggak berhenti-berhenti, sholawat nggak berhenti-berhenti, baca asmaul husna nggak berhenti-berhenti. Tak pernah lisan ini kosong dari hati ini kosong, apa lisan ini berhenti dari zikir. Terus saya lakukan dalam setiap momen. Bahkan saya lakukan sholat taubat dan sholat hajat itu di setiap waktu yang dibolehkan untuk sholat. Sudah maghrib, sudah isya, antara tahajud, sudah duha, sudah zuhur, itu saya lakukan. 8 hari Allah berikan jawaban. Saya bertemu dengan teman ayah saya yang berkata, sudah nanti asetnya aku yang beli, sampai urusan suratnya jadi, dan kamu kupinjemi sekitar lebih dari separuh harga itu tanpa agunan. Jumlahnya berapa? Mungkin saya sebutkan nominalnya karena itulah yang namanya keajaiban. 500 juta tanpa agunan. Meminjami dulu, walaupun nanti sisanya nanti. Masya Allah, air mata itu meleleh. Dan itulah keajaiban istighfar. Dan saya berusaha mengamalkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Sehingga ketika saya melakukan itu dalam keadaan lapang, betapa mudahnya ketika saya sempit, Allah itu mendengarkan rintihan-rintihan saya. Maka mari perbanyak istighfar dan istiqomah. Untuk berada di majelis ini bukan hanya sekedar sebuah tambahan jumlah komunitas, bukan. Tapi ini adalah semangat kita untuk taqarrub ilallah. Berkaitan dengan rezeki, kita nanti bisa disambung lagi. Masih banyak keajaiban-keajaiban yang lain yang saya dapatkan. Yang kedua adalah sebagai wasilah turunnya hujan. Makanya ketika sholat istisqa itu kita suruh istighfar, bahkan memohon ampun kepada Allah. Jadi barang siapa yang mohon ampun pada Allah akan diturunkan hujan, diturunkan rezeki di bumi ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mungkin tidak mengalami kekeringan, ya, rezeki dari Allah. Yang ketiga, sebagai sarana taubat. Ajal itu datang kapan saja, maka taubat mendahului sebelum ajal itu memanggil kita. Jadi bertaubatlah sebelum ajal. Kapan? Saatnya saat ini. Aku nggak pernah merasa punya dosa banyak. Siapa tahu kadang kita tidak mengenali dosa kita. Ada orang lain di sana yang sedang tersinggung oleh kata-kata kita. Ada yang sedang merasa terzalimi oleh sikap kita. Bahkan ada yang tersayat-sayat ketika kita itu naik mobil, naik motor, atau memakai baju yang lebih bagus dari dia. Yang keempat adalah menghilangkan rasa istighfar. malas.
maka kita perlu Ya. memohon Jadi ampun kepada Allah kalau atas dosa-dosa yang tidak di kita sadari. tulisan itu ya, artikel itu, bahwa ketika aku malas, Rasulullah ya, aku baca 100 kali istighfar. Padahal kita tahu Rasulullah pasti lebih. Kita 1000 kali aja itu hal yang sangat mudah dan sangat gimana ya, bilang nggak sulit juga enggak gitu. Maka dengan banyak istighfar kita beramal itu lebih mudah. Kalau Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa barang siapa yang hatinya bersih, ia tidak akan kenyang baca Al-Quran ya. Jadi suatu ketika saya ingat waktu itu mau Ramadan, lockdown sebelum Ramadan. Lockdown itu ada suasana-suasana yang di alam bawah sadar kita itu yang mungkin kondisi-kondisi yang berbeda. Bisa jadi stres yang tidak disadari, sehingga terkadang ngantuk aja. Itu yang saya alami. Karena saya biasa beraktivitas di luar, kok harus di dalam rumah. Bingung apa yang saya lakukan gitu. Saya biasa di luar terus, berdakwah ke sana kemari. Kemudian saya itu satu hari sebelum bulan Ramadan itu saya salat taubat. Walaupun salat taubat sudah saya lakukan, tapi hari itu asar itu saya melakukan salat taubat sebelum asar ya, kalau nggak salah, kalau nggak sebelum sudah duhur. Terus asar itu saya teruskan dengan memperbanyak istighfar yang tidak berhenti, nggak tahu dapatnya berapa. Saya hanya takut besok bulan Ramadan mulai nanti sore itu saya nggak bisa bertilawah banyak. Saya mohon ampun pada Allah, benar-benar mohon, jangan sampai aku ngantuk. Benar-benar Allah berikan kemudahan. Mungkin di room ini ada teman-teman saya ngodot di Wandi Wanjus grup saya, tahu seberapa banyak saya bertilawah. Padahal saya sempat ngantuk gitu, tapi alhamdulillah bulan Ramadan itu seperti itu. Dan yang kelima adalah jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang perbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dan Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Allah itu akan menjalankan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Lalu Allah itu akan menyelesaikan urusan-urusan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkannya. Jadi mari kita berbanyak istighfar sehingga jalan-jalan kebaikan itu kita dapatkan. Istighfar itu seperti olahraga, tapi ada olahraga batin. Saat kita membaca mungkin kita belum bisa merasakan manfaatnya, tapi di kemudian hari kita akan merasakannya. Seperti halnya olahraga, kita bersepeda, jogging. Yang kita dapatkan kadang lelah, kadang nggak enak gitu ya. Tapi di kemudian hari badan kita sehat. Nah inilah keajaiban-keajaiban istighfar. Begitu saja, jazakumullah ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.